Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putra Windiani dengan NIM 1917051006 dari kelas 6F S1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas dan presentasikan mengenai latihan soal akuntansi keuangan lanjutan 2, yang dimana pada soal pertama yakni sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2001, PT Gazebo membeli seluruh saham beredar Westlife Company yang berlokasi di Amerika Serikat dengan harga 5,5 miliar. Pada tanggal 1 Januari 2001, kurs langsung untuk dolar Amerika Serikat adalah untuk 1 dolar adalah 15.000. Nilai buku Westlife Company pada tanggal 1 Januari 2001 adalah 180 dolar. Nilai wajar aset tetap terhadap nilai bukunya akan dialokasikan ke paten dan diamortisasi selama 10 tahun. Nah, selama tahun 2001, Westlife Company memperoleh laba sebesar 45.000 dolar dan mengumumkan dan membayar dividen sebesar 9.500 dolar. Adapun dividen diumumkan dan dibayarkan dalam dolar Amerika Serikat pada saat kurs 1 dolar sama dengan 9.650 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2001, PT Gazebo menahan mata uang Amerika Serikat yang diterimanya dari dividen. Nah, pada tanggal 31 Desember 2001, kurs langsung adalah 9.700 untuk 1 dolar. Sedangkan kurs rata-rata selama tahun 2001 adalah 9.750 untuk 1 dolar. Adapun manajemen telah memutuskan bahwa dolar Amerika Serikat adalah mata uang fungsional dari Westlife Company. Nah, pertanyaan yang pertama, yakni buatlah schedule atau yang menunjukkan alokasi diferensial dan amortisasi untuk tahun 2001. Schedule tersebut harus disajikan dalam dolar Amerika Serikat dan rupiah. Ayat jurnal yang dibuat PT Gazebo untuk mencatat pembelian seluruh saham beredar Westlife Company. Nah, berikut merupakan ayat jurnal yang dibuat PT Gazebo. Adapun saham biasa dari nilai buku sebesar 2,7 miliar yang didapat dari nilai buku yakni 180 dolar dikali kurs bulan Januari yakni 15.000 sehingga didapatkan hasil 2,7 miliar. Selanjutnya diferensial dengan total 2,8 miliar yang didapatkan dari investasi pada saham Westlife Company yakni 5,5 miliar dikurangi dengan 2,7 miliar sehingga didapatkan diferensial sebesar 2,8 miliar. Berikut merupakan ayat jurnal yang dibuat PT Gazebo untuk mencatat pembelian seluruh saham beredar dari Westlife Company. Selanjutnya mengenai schedule alokasi diferensial dan alokasi amortisasi tahun 2001 adalah sebagai berikut. Yang dimana pada laporan laba rugi, diferensial awal tahun yakni 186,667 dolar dengan kurs translasi 15.000 sehingga didapatkan 2,8 miliar. Selanjutnya amortisasi periode berjalan yakni 18,667 dolar yang didapatkan dari 186,667 ini dibagi dengan 10 tahun. Lalu dikalikan dengan kurs translasi yakni sebesar 9,750 sehingga mendapatkan hasil 182 juta. Sehingga sisa saldo dari laporan laba rugi adalah untuk dolar Amerika sendiri yakni 168 dolar dan untuk rupiahnya yakni 2.618 juta. Dan untuk neraca pada sisa saldo 31 Desember 2001 ditranslasikan menggunakan kurs akhir tahun yakni sebagai berikut. Di mana dolar Amerika Serikat yakni 168 dolar dikali dengan kurs translasi yakni 9.700 sehingga mendapatkan 1.629.600.000 rupiah. Sehingga dari hasil ini didapatkan selisih dimasukkan dalam pendapatan komprehensif lainnya yakni sebesar 988.400.000 rupiah.
Selanjutnya mengenai PT Gazebo menggunakan metode ekuitas dasar untuk mencatat investasinya dan disuruh membuat ayat jurnal yang akan dicatat PT Gazebo di tahun 2001 untuk investasinya di Westlife Company untuk pos-pos berikut. Yang pertama mengenai pembelian investasi pada Westlife Company, yakni sebagai berikut. Investasi pada saham Westlife Company sebesar 5,5 miliar, pada kas sebesar 5,5 miliar. Selanjutnya, akrual ekuitas untuk bagian PT Gazebo atas laba Westlife Company, yakni investasi pada saham Westlife Company sebesar Rp438.750.000 pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar Rp438.750.000, yang dimana ini diperoleh dari perolehan laba pada tahun 2001 yakni $45 dikali kurs rata-rata yakni 9.750 sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya mengenai pengakuan dividen diumumkan dan dibayar oleh Westlife Company, yakni di mana kas sebesar Rp91.675.000 pada investasi pada saham Westlife Company sebesar Rp91.675.000, di mana nominal ini didapatkan dari pengumuman dividen dibayarkan, yakni sebesar $9.500 dikali dengan dividen pada saat dibayarkan, yakni Rp9.650. Selanjutnya, yang keempat mengenai amortisasi diferensial, yakni pendapatan dari anak perusahaan sebesar Rp182 juta pada investasi pada saham Westlife Company sebesar Rp182 juta. Nah, di mana nominal ini didapatkan dari amortisasi periode berjalan yakni $18,667 dikali kurs rata-rata yakni Rp9.750. Selanjutnya yang terakhir mengenai pengakuan selisih translasi dari diferensial, yakni investasi pada saham Westlife Company sebesar Rp988.400.000 pada pendapatan komprehensif lainnya, selisih translasi sebesar Rp988.400.000. Selanjutnya, mengenai schedule yang menunjukkan pembuktian selisih translasi untuk Westlife Company yang timbul dari translasi akun-akun perusahaan dolar Amerika Serikat ke dalam rupiah. Kemudian, disuruh untuk membuat ayat jurnal yang dicatat pada PT Gazebo untuk mencatat bagiannya dari selisih translasi dari transaksi akun-akun perusahaan serta jurnal penutup transaksi. Adapun schedule-nya yakni sebagai berikut. Aset bersih awal tahun pada Westlife Company sebesar $180 dan kurs translasinya sebesar Rp15.000 sehingga didapatkan nominal yakni 2,7 miliar. Selanjutnya, penyesuaian untuk perubahan dalam posisi aset bersih selama tahun berjalan, yakni ada pada laba bersih tahun berjalan, di mana Westlife Company-nya sebesar $45 dengan kurs transaksi sebesar Rp9.750 dan didapatkan hasil yakni Rp438.750.000. Selanjutnya mengenai dividen dibayarkan, yakni di mana Westlife Company mengumumkan akan membayar dividen dengan nominal $9.500 dengan nilai kurs transaksinya yakni Rp9.650 sehingga didapatkan hasil Rp91.675.000. Nah, lalu ini mendapatkan Rp3.470.750.000 yakni dari 2,7 miliar ditambah Rp438.750.000 dan dikurangi Rp91.675.000. Selanjutnya, mengenai aset bersih ditransaksikan menggunakan kurs selama tahun berjalan yakni dengan Westlife Company sebesar $215.500 yang didapatkan dari $180 ditambah $45 dikurang $9.500. Lalu kurs translasi ini 9.700 lalu dikalikan dengan kurs
Westlife Company ini didapatkan hasil Rp2.090.350.000. Lalu dari Rp3.047.075.000 dikurangi Rp2.090.350.000 ini mendapatkan perubahan dalam pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi selama tahun berjalan, yakni sebesar Rp956.725.000. Lalu akumulasi pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi 31/14 adalah Rp956.725.000. Adapun ayat-ayat yang diperlukan, antaranya yang pertama, mengenai ayat jurnal untuk mencari bagian induk perusahaan atas perubahan dalam selisih translasi dari transaksi akun-akun perusahaan, yakni sebagai berikut. Investasi pada saham Westlife Company sebesar Rp958.725.000 pada pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi sebesar Rp956.725.000. Selanjutnya yang kedua, ayat jurnal penutup pendapatan komprehensif lainnya dalam selisih transaksi dari investasi pada anak perusahaan, yakni ada akumulasi pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi sebesar Rp31.675.000 pada pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi sebesar Rp31.675.000. Nah, ini didapatkan dari Rp956.725.000 dikurangi dengan Rp988.400.000. Mengenai buatlah ayat jurnal yang dicatat oleh PT Gazebo untuk mengukur kembali akun unit mata uang asing yang dimana dengan dolar $9.500.000. Adapun yang pertama yakni mengenai ayat jurnal untuk menilai kembali akun unit mata uang asing dari jumlah awal yang dimana dibuat saat menerima rupiah yakni dengan dolarnya $9.500.000. Mendapatkan jurnal sebagai berikut, yakni unit mata uang asing yakni $6.112 pada penjualan yakni dengan nominal $6.112. Nah, ini didapatkan dari pengumuman pembayaran dividen dikali pembayaran dividen dibagi dengan kurs Januari, yakni sebagai yang telah ditampilkan pada slide. Selanjutnya mengenai ayat jurnal yang kedua, yakni untuk menyesuaikan unit mata uang asing rupiah ke kurs sekarang, yakni Rp9.700, yakni mendapatkan jurnal sebagai berikut. Unit mata uang asing sebesar $3.339 pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar $3.339. Nah, ini didapatkan dari pengumuman pembayaran dividen dikali pembayaran dividen dibagi kurs sekarang dikurang dengan akun unit mata uang asing dari jumlah awal, yakni pada jurnal yang pertama. Baik, selanjutnya mengenai soal yang terakhir pada soal 1, yakni mengenai apabila PT Gazebo menguasai saham Westlife Company sebesar 80%, alokasikanlah sisa saham Westlife Company kepada pemegang saham minoritas. Nah, yang pertama, saham biasa, yakni sebesar 540 juta didapatkan dari 2,7 miliar kali 20%, lalu saldo laba awal, di mana laba bersih didapatkan sebesar Rp87.750.000 yang didapat dari Rp438.750.000 dikali 20%. Selanjutnya dividen sebesar Rp18.335.335.000 yang didapat dari Rp91.675.000 dikali 20%. Nah, lalu dari saham biasa ditambah dengan laba bersih dan dikurangi dividen mendapatkan total saldo laba sebesar Rp609.415.000. Selanjutnya, akumulasi pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi yakni Rp956.725.000 dikali 20% mendapatkan hasil Rp191.345.000. Lalu 609 juta ini dikurang 191 juta mendapatkan total kepemilikan minoritas
sebesar Rp418.070.000. Baik, selanjutnya mengenai soal yang kedua, di mana pada tanggal 1 Agustus 2001 PT ABC membuat kontrak dengan Jerman Industri untuk membeli barang yang dipesan khusus. Pembuatan dan pengiriman barang tersebut akan memerlukan waktu 60 hari, yakni akan sampai tanggal 1 Oktober 2001. Harga kontrak adalah €7.000 yang akan dibayar pada tanggal 1 April 2002, yaitu 180 hari setelah pengiriman barang. Pada tanggal 1 Agustus 2001, PT ABC melakukan lindung nilai atas komitmen utang mata uang asing dengan kontrak masa depan untuk menerima €7 juta. Kurs masa depan untuk kontrak masa depan 240 hari adalah Rp4.950 untuk €1. Tujuan kontrak masa depan 240 hari ini ada dua, yakni yang pertama untuk 60 hari dari tanggal 1 Agustus 2001 sampai 1 Oktober 2001. Kontrak masa depan adalah untuk lindung nilai komitmen mata uang asing yang dapat diidentifikasi. Lalu untuk periode 180 hari dari tanggal 1 Oktober 2001 sampai 1 April 2002, kontrak masa depan adalah untuk lindung nilai atas posisi kewajiban bersih yang terkena eksposur dalam mata uang asing. Selanjutnya, adapun kurs yang relevan pada saat itu adalah pada tanggal 1 Agustus 2001 kurs tunainya sebesar Rp1.500 dan kurs masa depan sebesar Rp4.950 dengan 240 hari. Selanjutnya 1 Oktober 2001 kurs tunainya yakni sebesar Rp2.650 dengan kurs masa depan Rp5.000 dengan 180 hari. Selanjutnya 31 Desember 2001 kurs tunainya sebesar Rp3.950 dengan kurs masa depan Rp7.900 dengan 90 hari. Dan yang terakhir 1 April 2002 dengan kurs tunai Rp3.865. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda mengakui transaksi tersebut dalam ayat-ayat jurnal akuntansi dalam setiap masing-masing transaksi sesuai dengan fungsi lindung nilai sebagai transaksi komitmen belum diakui dan lindung nilai dari transaksi yang diperkirakan. Baik, untuk yang pertama mengenai ayat jurnal lindung nilai komitmen mata uang asing belum diakui. Pada tanggal 1 Agustus 2001, yakni mengakui kontrak masa depan, dapat kita lihat jurnalnya sebagai berikut, di mana piutang mata uang asing dalam euro sebesar 34.650 juta. Pada utang rupiah ke broker sebesar 34.650 juta. Selanjutnya pada 1 Oktober 2001, menilai kembali piutang fakultas asing dan lindung nilai komitmen menggunakan kurs masa depan, di mana jurnalnya dapat kita lihat sebagai berikut. Piutang mata uang asing dalam euro sebesar 350 juta dan keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 350 juta. Nah, lalu keuntungan ini kita balik menjadi komitmen sebagai berikut, sehingga mendapatkan jurnal sebagai berikut. Kerugian transaksi mata uang asing sebesar 350 juta pada komitmen sebesar 350 juta. Nah, pada 1 Oktober 2001, menerima persediaan menutup komitmen dan mengakui utang usaha mata uang asing. Sehingga kita dapatkan jurnal sebagai berikut, di mana persediaan sebesar 18.200 juta, komitmennya sebesar 350 juta, dan utang usahanya sebesar 18.550 juta. Selanjutnya pada 31 Desember 2001 menilai kembali kontrak masa depan menggunakan kurs masa depan dan piutang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai. Sehingga kita mendapatkan jurnal sebagai berikut, yakni piutang mata uang asing pada euro sebesar 20.300 juta, pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 20.300 juta, lalu kerugian transaksi mata uang asing sebesar 9.100 juta, pada utang usaha sebesar 9,1 miliar. Selanjutnya, pada 1 April 2001 menilai kembali kontrak masa depan pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai dan utang usaha dalam euro.
Sehingga dapat kita ketahui jurnalnya sebagai berikut, yakni kerugian transaksi mata uang asing sebesar 28 miliar 245 juta pada piutang mata uang asing dalam euro sebesar 28 miliar 245 juta. Selanjutnya, utang usaha dalam euro pada keuntungan transaksi mata uang asing sama sebesar 595 juta. Dan terakhir, pada 1 April 2021 menyerahkan 34 miliar 650 juta dari broker dan menerima euro untuk melunasi utang usaha. Sehingga jurnalnya dapat kita ketahui sebagai berikut. Utang rupiah ke broker sebesar 34 miliar 650 juta. Kasnya sebesar 34 miliar 650 juta. Selanjutnya, unit mata uang asing dalam euro pada piutang mata uang asing sebesar 27 miliar 55 juta. Utang usaha dalam euro pada unit mata uang asing juga sebesar 27 miliar 555 juta. Baik, mengenai pembahasan yang kedua, ayat jurnal untuk lindung nilai arus kas dari transaksi yang diperkirakan. Pada Agustus 2021, mengakui kontrak masa depan pada kurs masa depan, kita dapat melihat jurnalnya sebagai berikut. Kemudian 1 Oktober 2021 menilai kembali piutang fakultas asing dan lindung nilai komitmen menggunakan kurs masa depan, kita dapat ketahui jurnalnya sebagai berikut. Nah, di mana piutang mata uang asing dalam euro pada pendapatan komprehensif lainnya sebesar 350 juta dan persediaan pada utang usaha dalam euro sebesar 18 miliar 550 juta. Kemudian pada 31 Desember 2021, kita menilai kembali kontrak masa depan menjadi nilai wajar akhir tahun menggunakan kurs masa depan sejak tanggal 1 Oktober dan mengakui laba dan rugi dalam pendapatan bersih, lalu menilai utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai. Nah, kita dapat mengetahui ayat jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama, seperti ini, mengenai piutang mata uang asing pada keuntungan transaksi mata uang asing. Selanjutnya, mengenai kerugian transaksi mata uang asing pada utang usaha. Lalu pada 1 April 2021, kita menilai kembali tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai dan utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai. Lalu menghapuskan keuntungan transaksi dari utang terhadap pendapatan komprehensif lainnya. Lalu kita dapat ketahui ayat jurnalnya yakni sebagai berikut. Lalu pada 1 April 2022 menyerahkan 24.650 juta dalam rupiah dari broker dan menerima euro lalu menggunakan euro untuk melunasi utang usaha. Kita dapat ketahui ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita dapat asumsikan penjualan persediaan dan berakhirnya proses pengukuran pendapatan dari pendapatan komprehensif lainnya dari kontrak masa depan. Yakni ayat jurnalnya, pendapatan komprehensif lain pada harga pokok penjualan sebesar 7 miliar 595 juta yang dapat dari 34 miliar 150 juta dikurangi 27 miliar 55 juta. Lalu persediaan pada harga pokok penjualan didapatkan sebesar 18 miliar 550 juta. Lalu pembahasan yang terakhir mengenai ayat jurnal untuk lindung nilai arus kas dari transaksi yang diperkirakan. Pada 1 Agustus 2021 sama pada saat mengakui kontrak masa depan pada kurs masa depan, kita mendapatkan jurnal sebagai berikut. Lalu yang membedakan pada 1 Oktober 2021 saat menerima persediaan yang merupakan transaksi diperkirakan yang mengakui utang usaha fakultas asing menggunakan kurs tunai, tidak ada penilaian kembali mengenai piutang, dan persediaan pada utang usaha didapatkan sebesar 18 miliar 550 juta. Selanjutnya tanggal 31 Desember 2021 kita menilai kembali kontrak masa depan menjadi nilai wajar akhir tahun menggunakan kurs masa depan sejak tanggal 1 Agustus dan mengakui bagian efektif dari perubahan nilai dalam pendapatan komprehensif lainnya, menilai kembali utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai. Nah, kita mendapatkan jurnal sebagai berikut di mana piutang mata uang asing dalam euro pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 20 miliar 650 juta. Selanjutnya berikut ayat-ayat jurnal pada bulan Desember.
Lalu pada 1 April 2021 menilai kembali kontrak masa depan pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai dan utang usaha dan euro menggunakan kurs tunai, lalu menghapuskan keuntungan transaksi dari utang terhadap pendapatan komprehensif lainnya, kita mendapatkan jurnal sebagai berikut. Kemudian pada tanggal 1 April 2022 menyerahkan 34.650.000.000 dalam rupiah dari broker dan menerima euro, lalu menggunakan euro untuk melunasi utang usaha. Kita mendapatkan ayat jurnalnya sebagai berikut yang telah dapat kita lihat pada slide. Dan terakhir, mengasumsikan penjualan persediaan dan berakhirnya proses pengukuran pendapatan dari pendapatan komprehensif lainnya dari kontrak masa depan, yakni sebagai berikut. Pendapatan komprehensif lainnya pada harga pokok penjualan sebesar 7.595.000.000 dan persediaan pada harga pokok penjualan sebesar 18.550.000.000. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan mengenai pembahasan soal pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan pengucapan yang saya lakukan. Saya tutup dengan param santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.